وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji. Pagi ini kita bahas wal bid'ah. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dzurriyyatihi jami'an. Syekh Hasan Taufan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad. اللهم انفعنا بما علمتنا في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس. Hadis yang ke-6. Hadits Abdullah bin Amr ibn As bahwa fil Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan di selain Bukhari Muslim juga ada. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu, bahwa aku mengatakan, wallahi. Jadi Nabi diberi kabar bahwa Abdullah bin Amr itu mengatakan, anni aqulu, aku mengatakan, wallahi demi Allah, la asumannan nahar, aku akan puasa terus sepanjang siang, maksudnya setiap hari akan puasa terus. Wal aqumannal laila ma'ishtu, dan aku akan salat malam terus selama aku hidup. Selama aku hidup, siang aku akan puasa terus, malam akan salat terus, enggak tidur-tidur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, antal ladzi taqulu dzalika, apakah kamu yang mengatakan demikian? Aku dengar kamu ngomong begitu, benar enggak? Selama hidup kamu akan puasa terus selama siang, dan malam akan sholat terus. Faqultu, maka aku menjawab, aku mengatakan lahu kepada Nabi, si Abdullah bin Amr, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya benar, aku telah mengatakan hal itu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, fa innaka la tastati'u dzalik, dan sesungguhnya engkau tidak akan mampu mengerjakan hal itu. Fasum wa aftir, maka kalau gitu puasa dan berbukalah. Maksudnya kadang puasa, kadang berbuka. Wa qum wa nam, dan malam itu berdiri untuk sholat, tegakkan sholat, dan juga ada waktu untuk tidur. Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan puasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, maka sesungguhnya hasanah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya dalam sebulan itu 3 hari puasa, maka dihitung atau pahalanya itu dilipat gandakan 10, jadi seperti puasa 30 hari. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, yang demikian itu seperti puasa sepanjang tahun. Jadi kalau kamu setiap bulan puasa 3 hari, maka pahalanya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka setiap bulan 3 hari itu seperti sepanjang tahun puasa terus pahalanya, karena dihitung 30 hari puasa. Qultu, maka aku mengatakan, ini kan saran dari Nabi, ya kamu jangan puasa terus, ya kadang puasa kadang enggak, kemudian malam juga tidur, kemudian juga ada bangun malamnya. Sebulan itu puasa 3 hari, ini saran dari Nabi. Qultu, aku menjawab, fa inni, sesungguhnya aku utiku aktsara min dzalik, aku mampu yang lebih dari ini ya Rasulullah. Oh, cuma 3 hari itu enteng sekali, saya pengen lebih lagi. Qal, maka Nabi bersabda, fasum yauman wa aftir yauman, kalau gitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Wa aftir yaumaini, dan tidak puasa 2 hari. Jadi puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Qultu, aku menjawab, fa inni utiku aktsara min dzalik, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Qal fasum yauman wa aftir yauman, kalau gitu puasa sehari dan tidak puasa sehari.
Tadi yang pertama puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Fadzalika siyamu Daud. Yang itu puasa sehari dan puasa tidak puasa sehari itulah puasanya Nabi Daud. Wa huwa a'dalus siyam, itu adalah puasa yang paling ideal, yang paling pas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa huwa afdhalus siyam, itu adalah puasa yang paling utama. Qala, atau qultu, aku menjawab, fa inni utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Aku masih mampu lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari yang demikian. Walan akuna qabiltu thalathata ayyam allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh aku menerima saran puasa 3 hari yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, 3 hari setiap bulan, itu lebih aku cintai, kata Abdullah, lebih cintai daripada keluarga aku dan hartaku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar. Dalam riwayat lain, teks hadisnya, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Aku kok dengar kabar kamu mau puasa sepanjang siang, puasa terus, malam salat terus. Qultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fala taf'al, jangan berbuat demikian. Sum wa aftir, puasa dan tidak puasa. Wa nam wa qum, tidur dan juga bangun malam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasad kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan, dan sungguhnya kedua matamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna bi hasbika, dan cukup bagimu antasuma min kulli syahrin thalathata ayyam, cukup bagimu setiap bulan puasa 3 hari. Fa innalaka, maka kamu mendapatkan bikulli hasanatin, setiap satu hasanah, asyru amthaliha, 10 kali lipatnya. Fa inna dzalika siyamud dahri, yang demikian itu seperti mirip dengan puasa sepanjang tahun. Cukup puasa 3 hari setiap bulan, maka kaidahnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu hasanah, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Fasyaddatu, maka kemudian aku minta yang lebih berat lagi. 3 hari itu kurang berat. Fashuddida aliyya, maka kemudian Nabi memberikan yang lebih berat lagi atas aku. Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, inni ajidu quwatan. Ya Rasulullah, aku masih punya kekuatan, aku masih kuat yang ini. Qal, Nabi bersabda, sum siyama nabiyillahi Daud. Kalau gitu puasalah seperti puasa Nabi Daud, wala tazid alaihi, dan jangan lebih dari itu. Faqultu, maka aku menjawab, wa ma kana siyamu Daud, apa itu puasa Nabi Daud? Qal, Nabi bersabda, nisfud dahri, setengah tahun. Maksudnya karena setiap sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Bahkan Abdullah yaqul ba'da ma kabira. Waktu setelah Abdullah ibn Amr itu ketika sudah tua, akhirnya dia mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya, qabil tu rukhsat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menerima rukhsah, keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita beliau waktu masih segar, masih sehat. Tapi kan kemudian setelah dinasihati oleh Rasul, itu dijalankan terus, tidak berhenti-berhenti. Akhirnya ketika tua, sudah lemas, maksudnya sudah tidak mampu. Coba dulu aku menerima saran dari Rasulullah SAW, puasa 3 hari tiap bulan, kan aku masih kuat terus. Saya beliau menyesali diri sendiri karena sudah kurang mampu lagi untuk menjalankan konsisten terus apa yang
beliau minta, kan beliau minta lebih kurang berat. Akhirnya terakhir puasa Nabi Daud. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'al qur'ana kulla lailah. Riwayat yang lain lagi. Ini masih dengan Abdullah ibn Amr. Cuman istilah redaksinya agak berbeda. Aku kok mendengar kabar kamu mau puasa sepanjang tahun. Puasa terus. Wa taqra'ul Qur'an, kamu membaca Quran setiap malam, sepanjang malam. Faqultu, aku menjawab, bala ya Rasulullah, benar. Walam urid bidzalika illa al-khaira. Aku tidak menginginkan yang demikian itu kecuali kebaikan. Saya enggak ada kepingin lain, enggak kepingin viral, enggak. Hanya pengen kebaikan aja ya Rasul. Qala, maka Nabi bersabda, fasum sauma Nabiillah Daud. Kalau gitu puasa aja seperti puasa Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Sesungguhnya Nabi Daud itu manusia yang paling beribadah, paling menghamba kepada Allah. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Dan bacalah Quran, maksudnya khatamkan Quran dalam sebulan. Dalam sebulan khatamkan sekali. Jadi Abdullah bin Amr tadi itu berazam, dia berniat menghatamkan Quran setiap malam. Jadi bukan setiap malam baca Quran, tapi menghatamkan Quran setiap malam. Maka Nabi memberi saran, jangan setiap malam, sebulan sekali aja. Qultu, aku menjawab, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik. Ya Rasul, aku mampu lebih dari itu. Qal, maka Nabi bersabda, faqra fi kulli 20. Kalau gitu bacalah atau khatamkan setiap 20 hari. Qultu, aku menjawab, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik. Aku mampu lebih dari itu ya Rasul. Qal, Nabi bersabda, faqra'hu fi kulli 20. Kalau gitu khatamkan setiap 10 hari. 3 juz setiap hari. Qultu, aku menjawab, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik. Aku mampu lebih dari itu. Qal, Nabi bersabda, faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dzalik. Kalau gitu khatamkan setiap 7 hari dan jangan lebih dari itu. Fasyaddatu fashuddida alayya. Aku minta yang lebih berat, akhirnya Nabi memberatkan kepada aku, memberi yang lebih berat lagi. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, innaka la tadri. Kamu tidak tahu, la'allaka yatulu bikal umru. Bisa jadi umur kamu panjang sehingga kamu tidak konsisten dengan amal yang kamu pilih, begitu. Qal, maka Abdullah mengatakan, fasirtu ila alladhi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang aku umurnya panjang. Begitu. Falamma kabirtu, ketika aku sudah tua, sudah besar, wadittu anni qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akhirnya berangan-angan, alangkah enaknya kalau aku nerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ziyadatun, ada tambahan, wa inna li waladika 'alaika haqqan. Anak kamu itu punya hak juga untuk diperhatikan. Dzakaran Nawawi sallallahu alaihi wasallam fi Riyadhis Shalihin, Imam Nawawi. Maka orang itu mengatakan, inni aratu an akhlu li ibadati rabbi. Ya Rasulullah, aku ingin khulwat, aku ingin menyendiri kayak di gua lah begitu atau bagaimana gitu untuk ibadah. Fa'tazilun nisa, maka aku uzlah dari perempuan. Saya enggak mau kumpul dengan perempuan. Maksudnya enggak mau nikah juga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, fala taf'alhu. Jangan kamu berbuat demikian. Wala yaf'alhu ahadun minkum. Dan salah seorang dari kalian juga jangan ada yang mengerjakan itu. Qala thalathan, Nabi mengatakan demikian 3 kali. Kamu jangan buat gini, yang lain juga siapapun dari kalian jangan buat begini. Fala sabru sa'atin fi ba'di mawatinil muslimin. Sungguh sabar sesaat di mawatinil muslimin, di tempat tinggalnya orang muslim, khairun min ibadati arba'ina aman, lebih baik daripada ibadah 40 tahun tanpa berkumpul dengan orang-orang Islam. Qala al-Busiri, Imam Busiri mengatakan, ruwatuhu thiqat, perawi-perawi hadis ini thiqat, dapat dipercaya. Intaha minal matalib al-aliyah, ini dari kitab al-matalib al-aliyah. Fa'angkara alaihi, maka Nabi mengingkari kepada sahabat tadi al-inqita' alil ibadah,
Inqita itu memutus seluruh hubungan, nggak kerja, dia nggak berkeluarga, pokoknya nggak mau, hanya ibadah saja. Nabi mengingkari itu. Wa tarkil jihadi, wa tarkil jum'ah, wa tarkal jihad, wa tarkal jum'ah, meninggalkan jihad, meninggalkan salat Jumat, wal jamaat, dan juga salat jamaah. Kama yushiru qauluhu fil hadis, sebagaimana isyarat Nabi SAW dalam hadis tersebut, faqadahu, Nabi kehilangan. Maksudnya Nabi kok Jumatan tidak ada orang ini. Waktu sedang perjuangan berangkat pasukan, nggak ada orang ini. Maka Nabi akhirnya nyari-nyari siapa yang tahu si fulan ini. Ketika ditanya, kamu kemana? Oh, nggak pernah ada di mana-mana, tidak ada. Sholat Jumat tidak ada, sholat jamaah tidak ada. Maka dia punya jawaban, ya Rasul, saya kepingin uzlah. Saya kepingin menyendiri, hanya ibadah saja. Tidak mau yang lain-lain. Maka dia mengingkari itu. Jangan, tidak boleh begitu. Nabi akhirnya mengatakan, sabru sa'atin fi ba'di mawatinil muslimin khairun min ibadati arba'ina aman. Diam atau sabar sesaat di tempat kumpulnya orang muslim itu lebih baik daripada ibadah 40 tahun tanpa kumpul. Orang kalau di sana di dalam hutan, tengah hutan, di atas gunung gitu kan, nggak ada orang, nggak ada tetangga, nggak ada apa-apain, dia khusus, ya mungkin tenang, tetapi sabar kumpul sama tetangga yang mungkin sedikit julid atau apa gitu kan, ngomentari atau gibah segala macam, kemudian ada cekcok dan segala macam. Itu sabarnya saat itu lebih baik daripada ibadah 40 tahun, kata Nabi SAW. Jadi memang bertangga itu juga ada fadilahnya, ada keutamaannya. Berkeluarga juga demikian, sabar dengan rewelnya keluarga, istri, kemudian anak dan segala macam. Itu juga ada perjuangannya, ada nilai perjuangannya. Maka Nabi melarang al-inqita' lil ibadah, memutus seluruh yang lain, seluruh hubungan-hubungan yang lain, nggak kerja, nggak ikut jihad, tidak berkeluarga, hanya untuk ibadah saja kepada Allah. Itu tidak perintahkan oleh Nabi SAW, bahkan dilarang. Nah, ini hal demikian ini tentu pelarangan Nabi karena itu tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh beliau. Karena beliau rahmatan lil alamin, beliau rahmat untuk seluruh alam. Lah namanya rahmat itu ya tadi itu peduli kepada yang lain. Coba kalau semua orang begitu, semua orang akhirnya atau semua laki-laki ibadah semua begitu, akhirnya perempuan kan terlantar. Anak-anak kecil semua pada terlantar. Tapi Nabi SAW itu asasnya adalah rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Akhirnya perlu semua diperhatikan, ada hak-haknya. Jasadnya punya hak, itu harus ditunaikan, keluarganya punya hak, harus ditunaikan, kemudian tetangga-tetangga juga punya hak, harus ditunaikan, dan seterusnya. Ini arahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang beliau tolak itu alasannya ini, alasannya ini. Ketika mengerjakan hal-hal yang tidak mampu, sudah disebutkan di awal kemarin tuh. Yang pertama, bertentangan dengan syariat, atau kemudian tidak mampu dikerjakan oleh umumnya manusia, atau juga mengakibatkan terbengkalainya hak-hak yang lain. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mampu, kalau benar-benar mampu, maka itu tetap dianjurkan, karena al-ajru biqadri ta'ab, balasan itu sesuai dengan jerih payahnya. Balasan itu sesuai dengan jerih payah. Contohnya ya seperti Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya sama Nabi dipuji. Karena memang mampu dan nggak ngomel. Tidak ngomel. Keluarganya itu tidak ditinggali harta sedikit pun oleh Sayyidina Abu Bakar, juga keluarganya juga nggak ngomel. Kuat, maka Nabi acungkan jempol. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Abu Bakar ini sepakat seluruh ulama bahwa afdhalus sahabah itu Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang paling utama Sayyidina Abu Bakar. Antara Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, mana yang lebih utama? Itu sebagian masih selisih. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman lebih utama, ada yang mengatakan Sayyidina Ali lebih utama. Tapi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu sepakat. Sayyidina Abu Bakar jauh lebih utama. Dan itu banyak sekali riwayat cerita ibadah Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Tapi sama Nabi tetap
apresiasi. Tapi ada beberapa sahabat yang istilahnya yang apa namanya, menghatamkan Quran setiap malam. Sama Nabi dilarang, jangan sebulan aja sekali. Padahal ada riwayat Sayyidina Utsman setiap malam khatam Quran dalam satu rakaat witir. Beliau witir cuma satu rakaat, tapi langsung khatam Quran dalam bacaan witir itu. Nah itu sama Nabi nggak dilarang karena tahu Sayyidina Utsman bagaimana kualitasnya. Jadi begitu arahan Nabi SAW dalam ibadah itu sesuai kemampuan. Kemudian yang kita bisa konsisten terus sampai mati, bukan cuma sampai tua. Aku udah tua sekarang sudah tidak lagi berbuat seperti waktu masih muda, tetapi adwa muha, orang yang paling dawam, paling konsisten terus, wa in qalla, walaupun sedikit. Puasa 3 hari setiap bulan terus dikerjakan sampai wafat. Atau puasa Nabi Daud terus sampai wafat. Itu arahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahami ya? Nah, ada yang bertanya mungkin? Oh, oke. Maksudnya seperti apa bolehnya membaca secara cepat gitu. Nah, jadi untuk khatam Quran gitu. Untuk khatam Quran dalam waktu yang cepat. Kalau kita bicara secara tartil, ya baca harus sesuai dengan panjang pendeknya itu. Apa namanya, 2 harokat, 5 harokat dan seterusnya. Ada yang baca agak cepat, namanya hadar. Tetapi dalam cerita-cerita yang seperti Sayyidina Utsman, satu malam kok bisa khatam, itu kayak gimana cepatnya baca. Kita khataman aja di masjid itu udah lumayan cepat bacanya, gitu. Itu aja nggak dalam semalam, masih lebih lagi. Jadi ini kalau kita bicara itu bisa dikatakan sebagai karomah. Karomahnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini jangan satu malam. Banyak para ulama-ulama itu punya kebiasaan itu khatam tuh maghrib sampai isya. Gimana cepatnya baca? Itu bisa. Jadi kalau kita mikirnya karena kecepatan baca, bukan kecepatan baca. Kadang-kadang dia bacanya normal aja, tetapi bisa khatam hanya dalam waktu singkat. Jadi apa namanya? Nabi pernah ngelarang tuh, tidak boleh khatamkan Quran di bawah 3 hari. Kata Nabi begitu. Karena kenapa? Karena umumnya, Nabi ini kan bicara umumnya. Umumnya orang membaca kalau 3 hari khatam Quran, itu bacanya mesti cepat. Sehingga dia tidak tadabbur, tidak merenungi isi ayat yang dibaca. Pokoknya baca cepat terus, khatam selesai. Gitu. Gitu? Tadabbur. Akhirnya Nabi memberi saran 1 bulan khatam. Itu sudah lumayan. Karena saran Nabi diantaranya adalah tadabbur dalam baca Quran. Nah, tetapi orang-orang lain, ini kan larangan Nabi secara umum. Tapi ada orang khusus, contohnya kayak Sayyidina Utsman tuh paling mudah. Itu khatam Quran setiap malam sekali khatam itu sama Nabi nggak ditegur. Karena tahu kualitasnya Sayyidina Utsman. Jadi kita sekarang bagaimana mengaplikasikan hadis ini kepada kita? Tadi itu kita lihat saya seperti apa bisa tadabbur dengan Al-Quran. Ambil yang paling ringan yang kita bisa tadabbur dalam Al-Quran. Adapun nanti itu kita mau niru seperti itu, kita tidak bisa niru karomahnya orang. Nanti yang seperti itu nanti Allah akan berikan secara otomatis. Gitu. Jadi orang tuh nggak tiba-tiba langsung set bisa, itu enggak begitu. Cerita kemudian itu bisa menghatamkan al-kebiasaan di luar kebiasaan. Kemudian kalau mukjizat bedanya dia disertai pengakuan sebagai nabi. Kemudian kalau karomah tidak diakui, tidak disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Nabi kan ketika diutus oleh Allah